Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura 1. Episode ke-123. Benteng Ungaran mendapat bantuan pasukan Kompeni dari Semarang. Setelah pasukannya hancur di Jenar, seorang kapten Usar dan 2 tumenggung melarikan diri ke Benteng Ungaran. Tidak melalui jalan biasa. Mereka melalui persawahan sehingga sekujur tubuh mereka berlumuran lumpur. Kedatangan mereka di benteng membuat kaget yang melihat. Waktu itu Tumenggung Arung Pinang sedang berada di dalam loji. Dia kemudian bertanya kepada yang baru datang. Dengan masih berdiri, yang baru datang menjawab sambil menggeleng-gelengkan kepala. Pasukan Kompeni sudah habis. Mayor Klerk mati tumpas sekalian pasukannya. Kapten UC juga sudah tewas dengan pasukannya. Juga para Daeng dan Kraeng, semua tumpas habis. Mangkubumi sungguh jantan. Tidak banyak yang dibawa berperang, tetapi berhasil menang. Wirodikto menyambung. Dik, ketika perang Tanjung, yang dibawa para prajurit di kiri kanan, berangkat memakai kopiah berkain sarung hitam. Bajunya kutang putih, jumlahnya kira-kira ada 17 orang. Kemungkinan mereka adalah prajurit Suronoto yang menjadi pengawal raja. Kapten Usar menyambung. Benar, Bapak. Kopiah seperti batok ala orang Arab yang berada di Jawa. Memakai dasar warna hitam. Sabuk kain cinde hijau berindah. Hanya membawa 2 keris. Dan mereka memakai celana hijau agak longgar. Kapten Usar melanjutkan. Para pembantunya itu aku lihat membawa keris 3-4. Hanya 1 orang yang membawa 2 keris. Dia itulah Mangkubumi. Wajahnya nyata tampan, tetapi keras dalam perang. Berangkatnya dipayungi. Membawa tombak 1 depa lebih 2 hasta. Dia itu yang mendahului menerjang. Ditembaki tidak peduli. Pembantunya lalu menyusul bergerombol dengan senjata tombak. Rusak pasukan Kompeni diterjang. Jumlahnya aku perkirakan hanya 80 orang. Barisan Kompeni yang jumlahnya ribuan diterjang bubar, tak bisa ditata lagi. Semua ketakutan dan banyak yang mati. Lagi-lagi Kapten Usar menambahkan, kalau saja aku tidak menghindar juga sudah pasti tewas. Klerek keteteran, senapanya tidak mempan. Semua menjadi bingung. Lalu mereka semua duduk menenangkan diri. Keluar hidangan jenewer dan branduin, minuman peratuan Kompeni. Sambil mereka terus bercakap-cakap, Kapten Usar menulis surat ditujukan ke Tegal dan Semarang. Utusan Tumenggung Arung Pinang sudah menjalankan surat ke tujuan. Sementara di benteng segera berbenah, memperkuat beberapa bagian untuk bersiap barangkali musuh datang. Meriam dan Daribas dibenahi. Tidak diceritakan malamnya. Paginya ada bantuan tiba dari Betawi yang ditujukan kepada Mayor Klerk. Mereka belum mengetahui bahwa Mayor Klerk sudah tewas. Prajurit dari Ternate datang sejumlah 400 dengan tugas membinasakan musuh. Pasukan Ternate dipimpin 4 perwira. Kraeng Galengsong, Daeng Malewa, Daeng Basudak, Daeng Mareges, dan disertai seorang kapitan dari Ambon bernama Kapitan Wuru Basani. Para penghuni benteng Ungaran sedikit lega karena kini sudah mendapat bantuan. Para Kompeni yang melarikan diri dari medan perang satu persatu kembali ke benteng. Tumenggung Notoyudo dan seorang opsir datang belakangan. Setelah para serdadu dan prajurit kembali, benteng Ungaran kembali kuat dan sentosa. Sementara itu Raja Kabanaran setelah berperang berbaris di Cengkawak. Sudah mendapat laporan dari seorang dan kedua adik bahwa di desa Ganggeng ada sepasukan Kompeni yang mengungsi. Jumlah mereka ada 20 orang dengan masih membawa kuda. Tak ada satupun prajurit Jawa.
Mereka menempati desa yang telah kosong. Sang raja memerintahkan kepada kedua adik dan dua temunggung untuk mengepung desa itu. Di sebelah barat, Pangeran Puruboyo. Di sebelah utara, Pangeran Mangkukusumo. Di timur, Cokrojoyo, dan di selatan ditempati Kartonagoro. Bersama mereka mendekat dengan memukul tambur. Pangeran Puruboyo menyuruh Demang Belanda Imojoyo untuk membujuk agar para serdadu Kumpeni tersebut menyerah dengan damai. Banyak serdadu Belanda yang menangis karena maju berperang malah tertangkap. Demang Imojoyo disertai 4 mantri masuk ke desa. Sudah bertemu para letnan dan mereka menurut saran Imojoyo. Pedang dan senapan diserahkan sebagai tanda menyerah. Mereka lalu dibawa ke markas Cengkawak dan diaturkan kepada sang raja. Tawanan Belanda kemudian dibagi 3 dan diikutkan ke pasukan Adipati Suryonagoro, Tumenggung Joyodirjo, dan Mas Ronggo Wirosantiko. Setelah itu sang raja berangkat dari markas Cengkawak dan pindah markas di Barengkelan. Para istri-istri dan anak-anak yang diungsikan sudah dipanggil kembali. Barengkelan ramai seperti kota, dan untuk sementara pasukan cukup lama berdiam di Barengkelan. Sang raja menyuruh Ki Tumenggung Sindusastro untuk menulis surat ditujukan kepada sang putra Pangeran Mangkunagoro yang sedang berjaga di Tanah Pajang. Gandek utusan sudah berangkat menyampaikan surat. Paginya diadakan pertemuan besar. Sang raja bertakhta di hadapan para punggawa lengkap beserta para kerabat dan para mantri. Adipati Suryonagoro, Ronggo Wirosantiko, dan Tumenggung Joyodirjo beserta 14 bupati berada di depan. Pangeran Adiwijoyo ikut duduk di kursi bersama Said Abdurrahman, Said Yusuf, dan Pangeran Ronggo Kadilangu. Pangeran Puruboyo dan Pangeran Mangkukusumo berada di bawah, di depan para bupati. Juga turut berjajar para mantri pilihan dan prajurit Suronoto. Sang raja bertanya berita tentang musuh yang melarikan diri. Ronggo Wirosantiko dan Adipati Suryonagoro melapor bahwa sisa musuh yang selamat kembali ke benteng di Ungaran. Si Tumenggung Yudonagoro dan Tumenggung Wirodikto pasukannya tinggal 10 orang. Tetapi sekarang mereka mendapat bantuan prajurit Ternate sejumlah 400 orang dengan dipimpin 4 orang. Kraeng Galengsong, Kraeng Basudak, Daeng Malewa, dan Daeng Mareges. 4 orang itu sungguh perwira yang berani dalam perang. Sang Raja Kabanaran berkata pelan, "Untuk sementara jangan ada yang mendekat. Pojokkan dari jauh agar mereka merasakan sakit badannya. Kesedihan mereka tak hilang setengah bulan kemudian."